lagi dengan kita kelompok ceria. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Prianto dengan NIM 23310007. Perkenalkan, nama saya Raghav Wijayanto dengan NIM 233100165. Oke. Rekap hasil survei penggunaan angkutan umum yaitu kurang dari 17 tahun 7%, 17 sampai 25 tahun 39%, terus 26 sampai 35 tahun 39%, lebih dari 35 tahun 23%. Rekap hasil survei penggunaan pengguna angkutan rata-rata sebagian besar mahasiswa atau pelajar 51%, terus pengajar, dosen atau guru 24%, PSN atau ASN 3%, terus ibu rumah tangga 15%, dan lain-lain 7%. Rekapnya income dalam kurun 1 bulan dari kelompok kami untuk warna biru income dari 0 sampai 2 juta ada di 46% untuk warna biru, dan income 2 juta ke atas ada di warna oranye dengan persentase 54% dari rekap survei kami. Survei jumlah keluarga, banyak orang yang sudah berkeluarga ada di tabel tersebut. Survei jumlah kendaraan yang dimiliki rata-rata ada di 4 motor ke atas untuk orang Jogja dan sekitarnya. Seberapa sering responden melaksanakan perjalanan setiap hari, yaitu 64%, diikuti dengan 4 sampai 6 hari dengan 36%. Tujuan responden menggunakan transportasi umum itu sebagai berikut: dengan bekerja 50%, sekolah atau kuliah 12%, untuk pasar mal 30%, rumah sakit 8%, untuk wisata 0%. Hari menggunakan transportasi umum 70% Senin sampai Jumat, Sabtu sampai weekend 0, untuk setiap harinya 30%. Waktu penggunaan transportasi umum untuk 62%-nya dari jam 6 sampai jam 9, terus 15%-nya jam 9 sampai jam 12, terus 2 jam 12 sampai jam 3, 0, jam 4 sampai jam 5-nya 23%. Transportasi yang sering digunakan 52%-nya sepeda motor pribadi, 10%-nya mobil pribadi, 22%-nya ojek online, angkutan umumnya 16%, sepeda dan jalan kakinya 0. Jawaban responden jika ada transportasi umum yang menjangkau perjalanan mereka adalah 56% mungkin agak kurang setuju karena mereka memilih mungkin bersedia, dan 4% sangat bersedia jika ada angkutan umum yang bisa menjangkau ke area mereka yang paling terdekat dari rumah. Lokasi yang seharusnya dilalui transportasi umum dengan presentasi tertinggi yaitu sekolah atau kampus, karena agar memudahkan untuk berangkat ke sekolah. Untuk lainnya pusat perbelanjaan agar memudahkan ibu rumah tangga atau warga yang ingin berbelanja. Kawasan pemukiman padat, kawasan pemukiman padat agar warga mudah untuk pergi atau keluar rumah atau menuju ke tempat kerja, sekolah dan lain-lain. Terus rumah sakit agar memudahkan orang yang ingin periksa mungkin atau sedang sakit atau kontrol harian atau bulanan yang terdapat penyakit yang harus kontrol terus terminal atau stasiun
wisata dan kawasan perkantoran industri agar memudahkan para pekerja untuk berangkat ke kantor. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan responden untuk sekali perjalanan menggunakan transportasi yang biasa digunakan untuk 0 rupiah sampai 5.000 dengan 8%, terus untuk 5.000 sampai 10.000 dengan 31%, kemudian untuk 10.000 sampai 20.000 itu di 46%, 20.000 sampai 50.000 dengan rata-rata 15%, untuk di atas 50.000 kemungkinan 0%. Tarif maksimal yang responden mau bayarkan untuk sekali perjalanan naik angkutan umum bus Trans Jogja dengan semua fasilitasnya, yaitu dengan Rp2.000 sebesar 31%, Rp4.000 dengan 33%, Rp6.000 28%, Rp10.000 8%, dan di atas 10.000 kemungkinan 0%. Fasilitas yang membuat responden merasa tarifnya sepadan, keamanan dan kenyamanannya mencapai 90%, ketepatan waktunya juga 90%, kemudahan akses halte 70%, banyaknya informasi di angka 60%, adanya AC di transportasi umum 80%, jarak waktu headway yang dapat ditolerir antara bus pertama dan selanjutnya 0 sampai dengan 5 menit itu 31%, 5 sampai 10 menit mendapatkan angka 69%, 10 sampai 15 menit 0%, 15 sampai 20 menit juga 0%. Plot lokasi alamat tempat tinggal ke tempat tujuan perjalanan sebagai berikut. Ini terdapat beberapa koresponden kami yang tersebar di beberapa wilayah sekitaran kota Yogyakarta. Ini disajikan ke dalam presentasi yang koresponden yang mengisi survei kami. Ini untuk plot lokasi alamat tempat tinggal ke tempat tujuan perjalanan. Terus selanjutnya plot lokasi alamat tempat tinggal ke tempat tujuan perjalanan ini disajikan ke dalam presentasi kami. Dan dari hasil survei yang didapatkan tadi, mulai dari awal tepat sampai dengan tujuan, itu kami menyimpulkan untuk membuat rute yang bertitik dari lokasi A yaitu di perempatan Jombor, kemudian untuk titik B itu berada di sampai dengan Jalan Kiai Mojo di kota Yogyakarta. Kemudian untuk asumsi operasional baru, potensi penumpang proyek 120 orang per jam satu arah, potensi penumpang proyek 40% dari proyek 48 orang per jam. Load faktornya direncanakan 70 sampai 90%, kapasitas kendaraan 40 kursi atau menggunakan bis sedang, dengan tabel sebagai berikut, mungkin dapat dibaca juga. Tabel perhitungan perencanaan trayek